Ya, pertama terima kasih ya kepada RDP sudah memberikan waktu, kesempatan dan apa terkait dengan proses yang dia ingin membantu kita dalam hal ini untuk memperjuangkan sebuah keadilan, gitu ya. Nah, persoalan yang pertama, RDP itu datang membantu untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara kasasi di kita. Kenapa dilakukan? Karena menurut Oke, Bang, kemarin kan ke KY nih bareng sama anggota Dewan RDP nih Bang, Rike Diah Pitaloka. Abang Niki, Iya. Mungkin seperti apa sih Bang kemarin agendanya sendiri di lalanya bareng RDP? Ya, pertama terima kasih ya kepada RDP sudah memberikan waktu, kesempatan dan apa terkait dengan proses yang dia ingin membantu kita dalam hal ini untuk memperjuangkan sebuah keadilan, gitu ya. Nah, persoalan yang pertama, RDP itu datang membantu untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara kasasi di kita. Kenapa dilakukan? Karena menurut kami terdapat hal-hal yang sangat prinsipal yang menyimpang dari substansi putusan itu. Bahwa kita ketahui yang pertama, kasus Nikita itu adalah kasus yang cukup kompleks, rumit, ya. Maka dia kenapa kemudian dikatakan kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena ada tindak pidana pencucian uang di dalamnya. Seperti yang kita tahu, tuduhan itu di persidangan pada pengadilan tinggi dinyatakan terbukti, ya kan? Nah, tapi kemudian oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat yang kami terima itu kasusnya hanya diputus 1 hari, ya. Tanggal 12 berkas perkara baru didistribusi, tanggal 13 kemudian terjadi keluarlah putusan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan penting bahwa bagaimana bisa hakim Mahkamah Agung, ya, dalam konteks ini adalah puncak peradilan yang pada saatnya itu menerima ribuan bahkan jutaan perkara dari seluruh daerah, wilayah, ya. Nah, dengan fakta ini maka tuduhan atau dugaan kuat kami terhadap proses penegakan hukum, terhadap etik dari hakim itu sendiri dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Oleh karenanya, ya, kami mengapresiasi dari bantuan RDP sendiri untuk memfasilitasi kami dalam hal melakukan atau membuat laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan berapa poin Bang mungkin ke KY sendiri mungkin yang diajukan terkait kejanggalan di kejanggalan? Ya, ada beberapa poin. Salah satunya itu adalah poin terkait dengan bahwa tidak adanya pertimbangan hukum. Ya, puncak peradilan ini bersemayam namanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini lembaga tertinggi dari lembaga peradilan, gitu. Nah, kalau kita melihat amar putusan dari putusan itu sendiri dengan amar menolak, artinya kami menduga kuat, ya, bahwa fakta-fakta persidangan atau alasan-alasan dari kasasi yang kami ajukan itu tidak dipertimbangkan sama sekali, gitu. Padahal Mahkamah Agung itu mempunyai kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Agung dan pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim itu, setiap hakim atau setiap putusan itu wajib diberikan pertimbangan hukum oleh hakim yang mengadili perkara itu, gitu. Nah, sehingga pada faktanya yang kami peroleh melihat amar putusan itu dengan menyatakan menolak, ya, maka kami berkesimpulan ini terjadi pelanggaran. Hakim tidak melakukan apa yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya, dasarnya itulah kemudian kami membuat pengaduan atau laporan
dugaan pelanggaran adanya kode etik yang dilakukan oleh hakim itu. Oke, Bang, dengan datangnya Abang difasilitasi oleh RDP sendiri, ada ya secerca harapan ke Tentu ada lah ya, bukan sekedar secerca harapan ya. Tentu bantuan dari RDP itu sendiri ya membuat kami sendiri merasa terbantukan dalam hal satu, mengusahakan apa-apa yang menjadi persoalan yang kami ajukan sebagai materi terhadap isi laporan kami yang ada di Komisi Yudisial itu sendiri ya. Yang kedua, ini mempercepat proses ya. Seharusnya hari ini seharusnya kami ke KY, cuman karena ada hal yang hambatan ya, sehingga kami mereschedule itu di hari Kamis. Insya Allah nanti hari Kamis jam 11 siang kami bakal ke KY untuk datang mengajukan dokumen-dokumen bukti tambahan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang kami laporkan itu, gitu. Oke, Bang, kalau selama ini adakah kenapa akhirnya sama RDP apa memang merasa mentok, Bang? Sulit untuk Kenapa? Kenapa harus sama RDP? Apakah selama ini selalu mendapat jalan buntu atau memang dipersulit? Enggak mendapatkan jalan buntu. Jadi begini, kita kan dalam hal ini terpecah, konsentrasi kita itu terpecah ya. Nah, kenapa terpecah? Karena kita juga sekarang ini lagi fokus mau memikirkan soal rencana peninjauan kembali oleh kasusnya Nikita itu sendiri. Dua, ya, kami merasa terbantukan dengan adanya RDP itu terbukti dengan 2 hari apa 3 hari gitu ya, setelah kami membuat laporan itu pihak KAI langsung menghubungi kami, terutama saya gitu, menghubungi lewat WhatsApp gitu kan. Assalamualaikum Pak Usman, tadi laporan begini dan seterusnya. Nah, artinya dengan adanya RDP itu sendiri dalam bantuannya itu membuka ruang yang cepat untuk kami berkoordinasi dengan pihak KAI. Kan kita tahu selama ini kan pemerintah atau lembaga-lembaga begitu biasanya prosedural 14 hari dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini kami bisa merasa lebih cepat gitu. Bukan soal hambatan sih. Ini lebih efektif aja karena kita harus membagi waktu konsentrasi persiapan PK ya kan, konsentrasi untuk ada laporan di mana dan lain sebagainya, belum kerjaan kami yang juga menumpuk gitu kan. Nah, sehingga alhamdulillah dengan bantuan KTP kami sangat bersyukur.